Nah, kalau di ablak sendiri itu fungsinya supaya burung ini tidak takut sesuatu jikalau dia berbunyi nantinya teman-teman. Kalau kita kerodong terus tidak pernah dibuka, pastinya dia kalau kita buka dia akan takut berbunyi teman-teman, karena dia akan takut sesuatu nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan membahas cara merawat burung murai trotol alias burung murai anakan ya teman-teman, supaya kelak dia besar akan menjadi burung yang berkualitas bagus teman-teman. Ini berdasarkan sepengalaman saya. Jika merasa video ini bermanfaat silahkan disimak, jika tidak bermanfaat silahkan diabaikan ya teman-teman. Oke, cara merawat burung murai batu trotol ya teman-teman. Ini yang saya bahas murai batu trotol yang sudah mandiri, bukan murai batu trotol yang masih lolohan ya teman-teman. Nah, dalam merawat murai batu trotol itu menurut sepengalaman saya itu ada 4 hal yang harus diketahui teman-teman. Yang pertama adalah tipe dasar, yang kedua adalah pemberian extra fooding, yang ketiga pemasteran, dan yang terakhir adalah pengkerodongan teman-teman. Oke, langsung saja di kategori pertama ada tipe dasar ya teman-teman. Tipe dasar itu bisa diartikan salah satu tipe alias golongan suhu tubuh burung teman-teman. Nah, golongan ini itu terpecah menjadi 2, yaitu golongan suhu tubuh panas dan golongan suhu tubuh dingin. Nah, ini juga ada kaitannya dengan pemberian extra fooding untuk masing-masing golongan tipe dasar burung ya teman-teman, sehingga dalam perawatannya kita akan tepat sasaran teman-teman. Karena tipe dasar ini kalau menurut sepengalaman saya itu sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan merawat burung teman-teman. Jadi bukan burung murai batu saja, burung-burung yang lain juga sama. Jadi kita harus mengetahui tipe dasar burung tersebut teman-teman sebelum kita merawatnya lebih jauh. Nah, bagaimana cara kita melihat tipe dasar masing-masing burung? Itu sebetulnya bisa dilihat dari cara mandi, juga cara dia berjemur teman-teman. Jadi kita kasih contoh, jika burung murai trotol yang kita jemur itu sebentar saja sudah gelisah, itu bisa dikategorikan burung ini tidak menyukai hawa panas teman-teman, dan bisa dikatakan suhu tubuhnya itu panas teman-teman, sehingga jika terkena panas dia akan cepat gelisah. Itulah tipe dasar burung yang panas teman-teman. Begitu juga tipe dasar burung yang dingin. Jikalau kita jemur lama dia tidak mengalami efek-efek gelisah, bahkan dia justru menikmati, itu justru tipe dasar dingin teman-teman, karena dia mempunyai suhu tubuh yang dingin. Jikalau dia terkena jemur dia akan menikmati teman-teman. Nah, itulah cara melihat dari segi tipe dasar burung teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari cara mandinya, kalau murai batu yang masih trotol itu tidak bisa ya teman-teman, karena kalau umur-umur yang masih trotol ini itu cara mandinya juga belum benar ya teman-teman. Jadi belum bisa dilihat dari cara mandinya, kita hanya bisa melihat dari cara dia berjemur ya teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui tipe dasar burung yang kita punya, barulah kita menerapkan extra fooding yang tepat untuk burung ini teman-teman. Contoh, jikalau kita mempunyai burung bertipe dasar panas alias tidak menyukai panas, kita bisa menerapkan extra fooding jenis jangkrik dan kroto teman-teman. Karena kroto itu sifatnya itu bisa mendinginkan, karena suhu tubuh burung ini adalah panas teman-teman. Jadi kita harus sifatnya harus mendinginkan dengan extra fooding yang bersifat dingin. Nah, bagaimana kalau kita memberikan ulet Hongkong? Itu sangat berbeda jauh teman-teman. Di saat extra fooding bersifat panas ini bekerja di suhu tubuh yang panas, pastinya akan menjadi trouble nantinya teman-teman. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui tipe dasar masing-masing burung ya teman-teman. Nah, untuk jenis-jenis extra fooding yang bersifat dingin itu ada kroto, ulet bambu, juga ulet pisang ya teman-teman. Ini sudah menjadi umum untuk kategori extra fooding bersifat dingin. Itu bisa kita berikan di burung yang bersuhu tubuh panas teman-teman, yang tidak berani jemur lama. Nah, bagaimana untuk jangkriknya? Kalau jangkrik itu khusus untuk tenaga ya teman-teman, jadi tidak bisa dikategorikan bersifat panas dan dingin ya teman-teman, karena ini sifatnya itu sebagai tenaga. Tapi bagaimanapun pemberian yang berlebih ini juga akan berefek pada masa depan burung tersebut ya teman-teman, bisa menimbulkan over birahi yang parah jikalau pemberiannya berlebih ya teman-teman. Pastinya ada takaran masing-masing. Nah, begitu juga sebaliknya ya teman-teman. Jikalau kita mempunyai burung murai trotol yang kuat berjemur lama, itu bisa diartikan bahwa burung ini itu burung yang bersuhu tubuh dingin ya teman-teman. Ini bisa kita berikan extra fooding yang bersifat panas teman-teman, karena suhu tubuhnya dingin, dia berani jemur karena dia menghangatkan suhu tubuhnya dengan cara dia berjemur. Jadi kita bisa dongkrak dengan extra fooding yang bersifat panas, akan tetapi tidak boleh berlebihan ya teman-teman. Dia hanya berfungsi untuk menghangatkan suhu tubuhnya saja supaya tidak mengalami banyak minus ya teman-teman.
Nah, untuk pemberian extra fooding murai trotol yang bersuhu tubuh dingin alias dia berani jemur ya, berani jemur lama, kita bisa berikan jangkrik dan ulet Hongkong, tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman. Masing-masing tetap ada takaran yang pas ya. Jadi tidak menimbulkan trouble-trouble yang lain nantinya, karena sifat daripada ulet Hongkong itu bersifat panas, itu sangat berbahaya sekali jikalau pemberiannya berlebihan ya teman-teman. Itu bisa mengakibatkan katarak, over birahi dini dan sebagainya. Karena bagaimanapun untuk pemberian extra fooding ini juga harus banyak pertimbangan teman-teman. Jikalau kita jor-joran memberikan extra fooding di saat murai batu ini masih trotol, terlalu banyak dan terlalu jor-joran, ini sangat berbahaya, berpotensi tidak doyan fur nantinya teman-teman. Jikalau murai trotol sudah tidak doyan fur, pastinya kita yang akan repot ya teman-teman, karena makanan pokok adalah fur dan extra fooding adalah sebagai pendongkrak ya teman-teman. Itu kalau dirawat di manusia, berbeda dengan di alam. Kalau di alam, makanan pokoknya pastinya extra fooding ya teman-teman. Nah, perlu digarisbawahi untuk pemberian extra fooding yang bersuhu tubuh panas dan bersuhu tubuh dingin ini, itu berbeda takaran pastinya ya teman-teman. Untuk burung yang suhu tubuhnya dingin itu bisa lebih banyak extra fooding jangkriknya dibanding burung yang bersuhu tubuh panas teman-teman. Karena otomatis jika bersuhu tubuh dingin itu berani kuat jemur lama dan membutuhkan tenaga yang ekstra, sehingga pembakaran pun akan terbentuk dengan sempurna. Jadi kita membutuhkan extra fooding lebih banyak dibanding burung yang tidak berani jemur lama teman-teman. Jadi pada intinya kalau burung yang bertipe panas suhu tubuhnya itu kita bisa berikan jangkrik lebih sedikit. Kalau untuk burung yang bertipe dingin suhu tubuhnya kita bisa memberikan jangkrik lebih banyak. Nah, adapun extra fooding yang bersifat panas dan dingin itu hanya menyesuaikan ya teman-teman, sesuai suhu tubuhnya. Dan kita juga bisa menyesuaikan cuaca pada hari itu ya teman-teman. Kita kasih contoh, jikalau kita mempunyai burung yang bertipe dasar panas, kita berikan jangkrik 33, itu kita bisa berikan makanan tambahan yaitu kroto untuk mendinginkan suhu tubuhnya supaya tidak terlalu panas. Nah, untuk takaran kroto ini kita bisa tidak memberikan setiap hari, itu juga bisa teman-teman, hanya seminggu hanya 3 maupun 2 kali saja teman-teman. Jadi dia konsumsi extra foodingnya itu lebih sedikit ya teman-teman, karena tidak ada pembakaran. Tapi bukan berarti itu tidak boleh dijemur teman-teman, tetap bisa dijemur, cuman hanya tipis-tipis saja, hanya sebagai penghangat dan penambah vitamin pada pagi hari saja teman-teman. Oke, kita kasih contoh untuk burung tipe dasar dingin ya teman-teman, alias burung yang kuat berjemur lama. Kita bisa berikan extra fooding lebih banyak, kalau tidak 55 ya 77 ya teman-teman, berbeda dengan burung yang bertipe dasar panas tadi. Dan walaupun dia mengonsumsi jangkrik lebih banyak, dia tetap tidak mengalami over birahi jikalau kita mengimbangi dengan penjemurannya ya teman-teman. Jadi dia akan terbakar sempurna dengan penjemuran yang maksimal. Tapi bagaimanapun untuk penjemuran murai trotol ini juga tidak boleh serampangan ya teman-teman, juga kita harus mengukur kekuatan daripada dia akan berjemur teman-teman. Tidak boleh dikentes terlalu lama ya teman-teman. Dia juga harus mengalami tahapan-tahapan supaya tidak kaget nantinya. Nah, kalaupun ada extra fooding tambahan yaitu jenis ulet Hongkong yang bersifat panas, untuk menghangatkan suhu tubuhnya kita juga harus melihat dari sisi cuaca ya teman-teman. Jikalau cuacanya mendung terus, kita bisa berikan extra fooding jenis ulet Hongkong itu bisa 5 ekor pagi dan 5 ekor sore ya teman-teman. Tapi kalau cuacanya panas, cukup kita memberikan 3 saja, 3 pagi 3 sore untuk burung murai batu yang masih trotol teman-teman. Jadi kita tetap mempertimbangkan daripada cuaca. Nah, sampai di sini mungkin sudah paham ya teman-teman. Dan pada intinya untuk murai batu yang bersuhu tubuh panas itu extra fooding jangkrik itu lebih sedikit, dan makanan tambahan itu kroto, ulet bambu juga ulet pisang teman-teman, untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Begitu juga sebaliknya, kalau untuk murai batu trotol yang bertipe dasar dingin itu kita bisa memberikan jangkrik itu lebih banyak, dan makanan tambahan yaitu ulet Hongkong teman-teman, tapi juga harus dengan takaran yang pas tentunya. Nah, untuk selanjutnya itu ada pemasteran ya teman-teman. Kalau untuk pemasteran itu bisa dikategorikan wajib, karena kalau kita mempunyai trotol murai batu pastinya kita menginginkan murai yang bertembakan bagus ya teman-teman. Jadi kita diwajibkan untuk memasterkan burung tersebut. Nah, kalau untuk jam pemasterannya kita bisa lakukan pada malam hari, yaitu bisa kita masterkan dengan MP3 jam 7 malam sampai pagi, kita lakukan setiap hari teman-teman. Nah, syukur-syukur kita mempunyai masteran asli burung ya teman-teman. Jadi kita tidak capek-capek untuk memutar MP3 teman-teman. Dan jangan lupa untuk pemasteran burung itu diwajibkan memakai kerodong burung tersebut ya teman-teman, supaya burung ini anteng dan akan cepat masuk nantinya ya teman-teman.
Nah, untuk yang terakhir ada pengkerodongan ya teman-teman. Pengkerodongan di sini itu juga sangat penting sekali karena untuk menjaga kestabilan burung tersebut ya teman-teman. Diablak terus juga kurang bagus, dikerodong terus juga kurang bagus. Kalau menurut sepengalaman saya, itu kita terapkan semi kerodong teman-teman. Apa yang dimaksud semi kerodong? Nah, semi kerodong di sini kita terapkan terkadang dikerodong, terkadang di ablak teman-teman. Dikerodong itu fungsinya untuk menyetabilkan daripada birahinya nanti supaya tidak terlalu sering melihat burung-burung sejenis teman-teman. Jadi otomatis faktornya akan terjaga. Nah, kalau di ablak sendiri itu fungsinya supaya burung ini tidak takut sesuatu jikalau dia berbunyi nantinya teman-teman. Kalau kita kerodong terus tidak pernah dibuka, pastinya dia kalau kita buka dia akan takut berbunyi teman-teman, karena dia akan takut sesuatu nantinya. Nah, jadi dodanya itu sangat berfungsi baik ya teman-teman. Jadi di kerodong juga berfungsi, di ablak juga berfungsi. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kicomania seluruh Nusantara. Salam lestari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.